Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam ini untuk kita dengarkan dan kita renungkan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dari bacaan dan firman yang kita dengar, kita merenungkan kata-kata yang penting. Yang pertama, berbahagialah. Tidak mudah untuk berbahagia di tengah persoalan hidup di dunia yang fana ini. Bagaimana bisa ada orang berbahagia pada saat mengalami kesusahan, kesulitan, sakit, penderitaan, dan ketidakberdayaan? Hanya mungkin kalau fokusnya bukan pada penderitaan, godaan, cobaan, gangguan apapun, tetapi pada Tuhan yang senantiasa baik dan tidak pernah tidak baik. Kalau kita mau menikmati kebahagiaan yang sejati, tentunya kita tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Kata yang kedua yang perlu kita renungkan ialah tahan uji. Ini sebuah proses panjang seumur hidup, bukan sesekali atau sebuah program yang akan berhenti pada waktu tertentu. Tahan uji itu seumur hidup, selama ada di bumi, sampai tuntas dan final. Tahan uji bukan berarti tidak ada kesulitan, penderitaan, dan ketidakberdayaan. Tahan uji berarti bertahan dan terus menjaga keimanan, tetap bersandar kepada Tuhan yang hidup dengan firman sebagai kekuatan fondasi untuk mengarahkan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Kata yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pencobaan bukan dari Allah. Memang kata-kata yang tampil seringkali muncul di permukaan di antara umat manusia. Karena ada kesulitan, kesusahan, pergumulan, maka kita menyalahkan pihak yang berkuasa dan biasanya mentok atau buntu sampai menyalahkan Tuhan dan menganggap pencobaan itu datangnya dari Allah. Padahal jelas bahwa Tuhan Allah memberi yang terbaik, menganugerahkan yang sempurna, dan memberikan kepada setiap anak-anaknya terang yang ajaib. Sehingga tidak mungkin pada diri Allah ada keinginan mencobai, yang ada menguji. Menguji beda dengan mencobai. Mencobai sesuatu yang diarahkan kepada seseorang dengan berbagai tindakan psikis, mental, fisik untuk menjatuhkan, merusak, dan menghancurkan. Sementara menguji ditujukan untuk orang-orang percaya makin meningkat keberadaannya, pengenalannya untuk makin serupa dengan Kristus. Menguji lebih kepada
pengenalan akan Kristus, konstruktif, dan selalu berbuahkan kebajikan, keadilan, dan kesucian. Kata-kata yang penting yang perlu untuk diperhatikan dalam pencobaan bukan dari Allah ialah segala kebaikan milik Tuhan dikaruniakan kepada setiap orang, terlebih khusus kebaikan rohani yang datangnya dari Allah yang menerangi hati. Kata selanjutnya yang perlu kita renungkan dan perhatikan adalah keinginan. Semua orang, tiap-tiap pribadi punya keinginan, bagian dari fakulti kehidupan manusia. Selain ada pikiran dan ada afeksi, keinginan menjadi jembatan antara pikiran dan afeksi. Keinginan yang mendorong orang untuk menjadi pelaku yang benar atau pelaku yang buruk. Setiap keinginan yang jahat akan mendorong seseorang melakukan yang makin jahat, yang makin menuju kepada kebinasaan. Karena itu, kita perlu yang namanya firman. Firman kebenaran yang menjadikan tiap-tiap orang mendapatkan pengertian yang tepat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah saya mengangkat kata-kata yang penting, mari kita telusuri maknanya secara melengkap. Menurut Matthew Henry, Allah bukanlah penyebab dosa siapa saja. Siapapun yang melancarkan penganiayaan terhadap sesamanya, dan apapun ketidakadilan dan dosa yang atasnya mereka bersalah, tentu tidak boleh dipersalahkan atau dijatuhkan kepada Allah. Apapun dosa, kejahatan, ketidakadilan, dan penganiayaan yang mungkin menggoda atau menerpa orang baik, orang percaya, dari pihak Allah itu ujian, tetapi itu bukan datang dari Allah. Bukan Tuhan Allah penyebabnya. Tuhan memberikan kekuatan iman supaya orang yang mengalami dan menghadapinya mengalami dengan tahan uji. Sehingga kita tidak bisa mengarahkan semua itu kepada Allah. Meskipun ini bisa terjadi walaupun kita tahu ada banyak orang jahat yang berusaha mempersalahkan Allah. Pada sifat Allah, kita tahu menurut Matthew Henry tidak ada sesuatu pun yang dapat dipersalahkan. Apabila seorang dicobai untuk berjalan di jalan kejahatan atau melakukan apa saja yang jahat, janganlah ia berkata itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Semua kejahatan moral terjadi akibat adanya suatu kekacauan dalam makhluk yang bersalah atas kejahatan itu. Akibat tidak adanya hikmat atau kekuatan atau kepatutan dan kemurnian dalam kehendak pada diri seseorang. Tetapi ada banyak orang jahat yang berusaha mendakwa Allah yang kudus, padahal itu adalah sesuatu yang menambah kejahatannya. Kita harus tahu dan menyadari bahwa ada pemeliharaan Allah. Tidak ada satupun yang dapat dipersalahkan. Allah tidak mencobai siapapun. Allah tidak dapat dicobai. Karena tidak mencobai dan tidak dapat dicobai, maka sesungguhnya secara logis masuk akal, Allah memberikan yang baik, yang memelihara alam semesta, bumi dan segala isinya dan seluruh umatnya melalui berkat rohani dan berkat jasmani khususnya bagi orang percaya. Hanya pikiran yang bersifat kedagingan saja yang mempersalahkan Allah. Hanya mereka yang masih tinggal di dalam Adam yang senantiasa mempersalahkan Allah, seolah-olah menggoda, mengarahkan, melakukan kejahatan, padahal jelas Adam yang berdosa, Hawa yang melakukan kejahatan itu. Sehingga tidak boleh ada satu kata pun yang mengarahkan perbuatan itu kepada Allah. Sebab kita tahu bahwa hanya ada satu yang dapat membebaskan kita dari dosa itu, yaitu Allah sendiri. Karena itu di sini tidak ada satu sikap mempermainkan manusia. Allah tidak mempermainkan manusia. Manusialah yang mempermainkan dirinya. Kita diajar sebenarnya bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, dipikat oleh keinginannya, sehingga ada celah iblis mencobai. Ada celah iblis menggoda. Ada celah iblis memberikan bisikan si jahat. Kejahatan, godaan dari dalam hati manusia sejalan dengan kejahatan si jahat, si iblis, sehingga kedua pihak sama-sama ingin menjatuhkan, menyalahkan kepada Tuhan, padahal itu dari dirinya. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Karena itu,
Saudara yang kekasih dalam Kristus, perhatikan. Pertama, cara kerja dosa. Pertama, dosa menyeret, kemudian memikat. Mulai dari hal yang kudus, lalu meninggalkan kekudusan dengan hidup buruk, melekat hal yang tidak baik, lalu akhirnya diseret kepada hal yang buruk, yang bobrok, yang bernafsu, dan merusak. Cermati dan perhatikan. Dari sini kita dapat mengamati kuasa dan cara dosa. Di sini kita lihat ada kata diseret, terpikat, yang menunjuk kepada kekerasan di dalam hati. Makin jauh dari Tuhan, makin bobrok, makin licik hatinya, sehingga tertipu atau menipu, bahkan menyanjung dosa dan membuat diri makin jatuh, rusak, dan kacau. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah banyak ada keberhasilan kebobrokan di dalam hati manusia. Ya, kebobrokan keinginan dunia, kedagingan, itu akhirnya menghasilkan bertambah-tambah perbuatan dosa, mendorong orang melakukan kejahatan, dan menyetujui setiap kejahatan, dan akhirnya bertumbuh kejahatan demi kejahatan, menyebar dari satu orang demi satu orang ke seluruh dunia. Pelajaran berikutnya, yang keempat yang perlu kita perhatikan, akhir dari dosa dan bagaimana kesudahannya, yaitu kematian. Tidak ada perbuatan dosa berakhir dengan kebaikan, keadilan, dan kesucian. Semakin berbuat dosa, semakin menuju kematian, semakin tidak ada jalan keluar. Maka itu saudara, mari kita tinggalkan perbuatan dosa, mari kita mematikan dosa setiap hari dan bertobat, supaya kesengsaraan di masa depan tidak kita tanggung. Karena itu saudara, kita diajar untuk lebih dewasa, lebih dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kebaikan, Bapa kebaikan bagi umatnya. Janganlah kita menyimpang dari firman Tuhan. Marilah kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya kita lakukan. Kita tidak mau tergoda seperti ajaran-ajaran dari pengikut Nikolaus, Gnostikisme, maupun pemikiran Irenaeus. Kita mau fokus mengikut Tuhan Yesus, menjalani firman Tuhan secara komprehensif. Karena kita menyadari Allah adalah Bapa kita, Bapa segala terang, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya dengan terangnya. Terang yang bercahaya, terang yang menelan kegelapan. Tuhanlah yang menciptakannya, benda-benda penerang. Tuhanlah yang memberikan hidup dan kehidupan di dalam bagian tersebut. Berikutnya adalah kita mau tahu dan mengerti bagaimana pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Napas hidup, pemberian pengertian, hikmat, penghiburan, dan segala arah menuju kesempurnaan datangnya dari Allah. Ketiga, bagaimana kita mau memberikan yang terbaik itu bagi Tuhan, memperbaharui diri, dan kita menjalani kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara, sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh meyakini, menyadari, dan memproklamasikan bahwa kita adalah ciptaan baru. Bahwa setiap pekerjaan baik seharusnya dinyatakan dengan sungguh-sungguh dengan penuh kuasa dan otoritas. Dan setiap sarana yang kita kerjakan, yang di dalamnya ada pekerjaan baik, kita perlu menerapkan firman Tuhan, karena kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita mengandalkan Tuhan, sekalipun ada kesulitan. Maksudnya, supaya tujuan untuk kita menikmati anugerah Tuhan, dan mendapatkan keagungan yang Tuhan karuniakan, untuk kita meninggikan Kristus, anak sulung dari orang-orang Kristen, sepanjang zaman di segala abad. Kiranya apa yang sudah didengarkan pada hari ini, malam ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.